Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati pengasuh Yapin Atin Gianyar, Mas Al yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang ini, Bapak Abdul Aziz dan semua sahabat-sahabat kami alumni Yapin Atin Gianyar yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para ustadz, panti asuhan Yapin Atin dan semua penghuni panti asuhan Yapin Atin yang sangat Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai pada siang ini kita semuanya diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya ialah nikmat Islam, iman dan ihsan. Bahkan tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita semuanya bisa berkumpul di panti asuhan Yapin Atin ini, yaitu dalam rangka acara silaturahmi, reuni, temu kangen alumni panti asuhan Yapin Atin Gianyar. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak kita dari jalan Jumat yang terang yang adil Islam. Ketiga kalinya kami atas nama Sahibul Bait, tiada kata yang indah yang dapat kami ucapkan selain ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami semua yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada siang ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan saja susunan acara pada siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari pengasuh Yapin Atin Gianyar, yang ketiga tausiah agama sekaligus tawassul, kiriman doa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz. Untuk itu mari kita awali acara pada siang ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi mudah-mudahan acara reuni Yapin Atin tahun 2023 di Panjat Taib ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Selanjutnya sambutan pengurus Yapin Atin Gianyar, itu kepada beliau tempat kami atur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, insyaallah di tempat yang berkah ini. Seperti biasa selalu saya bilang di awal bahwa saya itu tidak aktif kalau sudah nanti capital terbuka. Jadi kalau sudah ngomong seadanya tidak aturan ya mungkin lebih bisa ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Sahibul Bait yang alhamdulillah ketika melihat tempat lokasi bagi saya menjanjikan juga untuk basic tentunya. Biasanya di kegiatan kita, pelajar kita itu sibuk bising dengan kegiatan masing-masing.
jadi kayaknya lebih sejuk. Kalau untuk kondisi panas kayaknya masih ada duriannya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya berharap pertemuan atau alumni yang penatif yang ada ini semakin akrab, semakin erat. Karena apa? Dari dulu sudah saya katakan bahwa visi dari yang penatif itu adalah mengangkat derajat hidup anak yatim dan miskin. Jadi mengangkat derajat hidup. Artinya mengangkat derajat hidup ketika sudah pernah dia penatif. Kalau hidupnya tidak terangkat derajatnya, berarti masih bisa nih penatif. Satu misal, saya nggak punya kerjaan apa-apa, tapi saya ingin menjahit. Di penatif di panti sekarang itu ada mesin jahit. Mau belajar lagi di sana nggak apa-apa. Karena visinya itu bukan menamatkan sekolah. Kalau menamatkan sekolah, selesai sekolah harus pulang. Tapi kalau memang terasa derajat hidup masih istilahnya dalam hidup masih kurang, harus banyak dipelajari, mau belajar komputer, sana ada alat-alat komputer, terus ada mesin jahit dan semuanya. Kalau mau belajar, walaupun sudah punya anak dan istri, aja sana nggak apa-apa. Saya ini kayaknya perlu belajar belajar menjahit. Udah datang aja deh, insya Allah. Karena apa? Dari dulu almarhum kalau ngomong sama saya itu memang yang ditekankan itu mengangkat derajat hidup, bukan menamatkan sekolah. Nah selama ini bayangan teman-teman itu kan kalau sudah tamat sekolah ya sudah tidak ada urusan apa-apa. Jadi kalau mama mau belajar apa gitu kayak nanti gitu masih masanya enggak suka apa gimana, enggak usah. Saya mau kamu belajar apa? Saya kayaknya mau belajar tata boga, nanti saya belajar di YouTube, nanti alatnya pakai dia nanti ya apa-apa kita seminggu enggak apa-apa. Karena memang tujuannya adalah mengangkat derajat hidup, bukan menamatkan sekolah. Makanya saya usahakan kalau ada pertemuan kayak gini, saya usahakan itu saya hadir supaya apa? Kita itu semakin akrab, belum kesah apa dan semuanya itu lebih nyampe. Jangan sampai jarak antara kita itu jauh sehingga menjadi saling kaden. Selama ini kan saling kaden ini yang menjadi bahaya kan ya. Nama sang itu nak koruptor. Kalau ada pernah ketemu kan pasti percaya dengan koruptor. Walaupun mungkin saya juga bukan. Tapi kalau sering ketemu, sering kita berkeluh kesah dan semuanya itu masalah. Bahkan saya kadang khawatir kalau ada acara kayak gini kan ya. Saya datang aja terus ya. Yang saya khawatirkan teman-teman tuh punya bayangan. Mas Andi datang nih pasti nih nunggu iuran di akhir nih pemain presiden gitu. Insya Allah tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau memang ada seperti itu, alangkah lebih baiknya jangan dikasihkan pada kami, tapi simpan di kas. Sewaktu-waktu mama panti gitu butuh uang, ya minta lah. Kemarin ya ada lomba pencak silat Presiden ya tingkat nasional kejurnas di Malang butuh dana ya alhamdulillah bisa kita tangani itu ya. Itu kadang-kadang mikir ini jadi dana mana ini mau kita sama alumni juga Singbari gitu. Akhirnya dan alhamdulillah dengan seadanya dapat juara satu di kejurnas di Bali. Nah, maksud saya Pak, saya ingin kita ini alumni ini semakin akrab. Jadi dapat ini bukan hanya ceritakan masa lalu. Kalau bisa ya, usahanya apa? Saya hanya ingin belajar gimana. Ada jalinan kerjasama dan sebagainya. Gimana saudara lah ketika ada saudara yang kita kurang mengetahui sesuatu untuk bisa dilakukan ya kita share dan semuanya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau biasanya saya tangkap kita itu tidak lebih dari 15 menit. Lebih 15 itu udah ngahun kan.
termasuk kalau saya ngomong pun lebih 15 menit pun sudah ngantuk. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama saya baik. Mudah-mudahan panti asuhan apa namanya? Yapiro. Ya, tanya saya kan ketawa melihat tentunya bersama dengan yang tim. Ini kalau ketahuan orang yayasan dituntut ini tapi tidak masalah bagi saya. Yang penting perjuangan. Karena saya tahu insya Allah ilmunya almarhum itu lebih banyak di dia daripada di saya. Tapi iya. Makanya saya kemarin saya bilang sama beliau ya, alumni dari Melayu sebenarnya. Saya harus datang karena saya ada panti asuhan. Siapa tahu apa ide saya tidak jalan yang nanti bisa dijalankan oleh beliau. Makanya saya harus datang dan harus banyak ngomong dan nanti setelah ini. Sekaligus mohon terima kasih dan mohon maaf, dan untuk teman-teman semuanya jika ada salah dan hilaf saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pengurus Panti Asuhan Yapur Natim, yang kami hormati pengurus Yapiro Tahib Badan Tahib Tigalingga, yang kami hormati para alumni Yapur Natim beserta anak-anak Panti Asuhan yang ada di Yapiro ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menambah ukhuwah Islamiyah kita. Kalau di undangan mungkin disebutkan silaturahim dan reuni. Maka pada siang hari ini kami juga tidak akan banyak berbicara, hanya tentang silaturahim. Bapak-bapak peserta alumni Natif yang kami hormati, kami singkat saja, tidak, karena tadi malam baru dikasih tahu sama Ustadz Musaim. Besok kita usia sedikit ya, apa yang saya ingat mungkin itu saja yang kami sampaikan. Biasanya kalau kami ngisi khutbah biasanya membaca terlebih dahulu. Misalnya apa yang kami ingat itu yang akan kami sampaikan. Jika nanti kurang berkenan, mohon dimaafkan dan ditambahkan apabila ada kekeliruan yang kami sampaikan. Yang pertama, Bapak dan para hadirin alumni Penatim, silaturahim. Kita sering mendengar silaturahim itu apa? Silaturahim itu memang dari bahasa Indonesia, tapi asal katanya dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, silatu dan rahim. Apa artinya silatu? Silatu itu artinya menyambung. Kemudian rahim, rahim itu berarti tempat keluarnya bayi, tempat orang perempuan melahirkan, itu namanya rahim. Berarti yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung kekerabatan, artinya menyambung keluarga. Nah, umpamanya acara-acara sekolahan, umpamanya reuni sekolah, SMA reuninya enggak. Biasanya anak-anak SMA itu kan sering zaman-zaman sekarang itu mengadakan reuni silaturahim madrasah aliyah 45 Janar. Mungkin kalau itu dipakai kurang tepat, karena silaturahim adalah menyambung kekerabatan, menyambung keluarga yang masih ada saudara. Artinya saudara itu siapa? Saudara kita yang haram kita nikahi. Jadi siapa saudara kita yang haram dinikahi? Itu adalah keluarga kerabat yang terdekat.
Makanya kadang-kadang kita silaturahimnya dengan orang lain itu gencar, tapi dengan keluarga tidak. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannah qadimur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti yang memutus itu bukan maksudnya kita tidak bersilaturahim dengan SMA itu tidak. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis itu, hadis riwayat Bukhari bisa dibuka, itu adalah hadisnya sahih. Jadi yang dimaksud silaturahim itu adalah menyambung kekerabatan yang mempunyai satu darah dan tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah bapak, ibu, anak, keponakan, paman, bibi. Itu yang paling utama kita silaturahim. Kenapa layak bunuh jannah rahim tidak masuk surga katanya? Orang yang memutus silaturahim dengan keluarga. Berarti kalau kita memutus silaturahim dengan keluarga, dosa besar namanya, bukan dosa kecil. Orang sudah di dalam hadis itu disebutkan termasuk surga, berarti itu termasuk dosa besar. Maka jangan sampai kita silaturahim itu dengan keluarga putus, tetapi dengan orang lain kita lebih dekat. Nah, ini utamakan dulu silaturahim dengan keluarga, baru kita silaturahim dengan saudara. Kalau dengan aliyah, dengan SMA itu namanya ukhuwah Islamiyah. Karena boleh jadi ada 3 yang dibolehkan oleh Rasulullah kalau berbohong. Berbohong itu dosa besar, ya. Dosa besar, kalau berbohong itu dosa besar. Tapi dibolehkan oleh Rasulullah 3 hal. Yang pertama strategi perang. Jadi kalau kita mau berperang, nggak boleh dicerita-ceritakan kita boleh berbohong. Yang kedua adalah apabila ada orang yang diancam nyawanya karena dia kejar di bawah tempat perang, umpamanya kita berada di depan rumah, maka kita selamatkan orang itu, kita berbohong tidak ada di rumah kita demi menyelamatkan dia. Yang selanjutnya adalah berbohong kepada istri. Boleh bohong tentang apa? Tentang kenang-kenangan kita, masa lalu kita waktu di SMA. Bohongi kita boleh, kan berdosa. Itu 3 yang dibolehkan. Jadi kalau umpamanya, makanya reuni seperti ini, kalau saya anjurkan bawa istri dan anak. Kalau umpamanya tuan rumahnya tidak sanggup, anaknya karena terlalu banyak nanti akan yang datang, mungkin nanti konsumsinya akan kurang, maka usahakan kalau bersilaturahim reuni seperti ini bawa istri, jangan sendiri-sendiri. Pengalaman, kalau saya bohong dosa. Saya lihat sendiri reuni di SMA aliyah tiap ini pasti ada di sini, tapi saya tidak pernah datang. Kenapa? Karena kebanyakan ingat masa lalu dan dia tidak mengajak gandengannya istrinya ke tempat itu. Apa yang terjadi? Saya lihat sendiri orang tua yang sudah punya anak, malah anaknya sudah kawin. Keduanya anaknya sudah kawin, sama-sama sudah punya anak. Akibat sering reuni, kenang-kenangan di SMA dilanjutkan. Maka yang seperti ini harus yang ini biasanya. Nah, makanya saya harapkan kalau ada reuni ada istri. Kalau yang masih jangan silakan sendiri sampai nyari teman-teman yang belum punya gandengan bisa. Nah, yang gandengan itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi sarannya seperti itu. Karena ada yang saya ceritakan ini benar-benar terjadi. Kasihan orang tuanya setelah dia karena sering reuni dengan SMA itu cerai. Yang jadi masalah siapa anaknya. Ternyata dijanji-janjiin, dikirain dia akan bahagia dengan pacarnya yang dulu. Sudah kawin lagi, semua jadinya terjadi ini. Yang cerai lagi dengan yang sering cerai, yang ini juga cerai ya. Keduanya cerai, akhirnya sama-sama kawin. Setelah kawin,
yang satunya memang mohon maaf ini yang perempuan memang yang terlalu menjadi, akhirnya yang disasaran adalah anak-anaknya, padahal anak-anaknya sudah besar. Maka kami harapkan di saat reuni seperti ini ajak gandengan suami itu yang paling yang paling utama kita utamakan. Kenapa? Sedikit saja karena memang silaturahim dengan keluarga itu adalah dosa besar. Maka di dalam surat Muhammad nanti anak-anak misalnya yang dari ustaz di sini silakan dicari di surat Muhammad ayat 22-23 itu ada suratnya. Ketika kita memutus silaturahim dengan keluarga ada 3 juga ya. Yang pertama kita berpaling dari Allah, kemudian kita merusak di muka bumi ini, dan yang terakhir adalah memutus silaturahim dengan keluarga. Maka apa ganjaran Allah? Yang pertama adalah dilaknat Allah. Dilaknat artinya kita diusir oleh Allah dari muka bumi. Bagaimana dia? Semua ini adalah punya Allah. Tapi kalau kita diusir di muka bumi ini berarti kita walaupun seolah-olah kita masih hidup tapi tidak bahagia hidupnya. Insya Allah tidak bahagia. Kalau orang yang memutus silaturahim dengan keluarga utamanya, jadi jangan sampai diputus. Yang kedua adalah disamping tidak oleh Allah adalah dibutahi lalu matanya, mata hatinya dibutakan. Kalau sudah dibutakan oleh Allah, mata hati kita dibutakan, apapun nasihat yang dia terima tidak akan masuk, tidak akan diterima, terus saja seperti itu. Dan yang terakhir adalah telinganya diberikan oleh Allah. Nasihat apapun yang mereka akan diberikan juga tidak akan mampan. Itu yang dapat kami sampaikan biar tidak lama dan tidak banyak dari alumni. Pak Haji nanti kalau ceramah jangan banyak karena sudah agak siang, minimal 5 menit saja katanya. Ya mungkin itu yang perlu kami sampaikan, karena kalau dilanjutkan pun mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelum kami akhiri, mari kita berdoa kepada Allah, kita khususkan kepada almarhum Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Rahman sebagai orang tua
mo